Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 3 Mei tahun 2026 adalah hari Minggu Paskah kelima. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 6 ayat 1-7. Di kalangan jemaat di Yerusalem, ketika jumlah murid semakin bertambah, timbullah bersungut-sungut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena dalam pelayanan sehari-hari, pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh dengan roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, sehingga kami sendiri dapat memusatkan pikiran pada doa dan pada tugas pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Selain dia, dipilih juga Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada para rasul. Lalu para rasul pun berdoa dan menumpangkan tangan atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam-imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Petrus bab 2 ayat 4-9. Saudara-saudara terkasih, datanglah kepada Kristus, batu yang hidup, yang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Biarlah kamu pun dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani berkenan kepada Allah karena Yesus Kristus. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, "Sesungguhnya Aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal,
Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan memang sudah ditentukan untuk itu. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, kaum imam yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan agung Allah. Ia telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang menakjubkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 12. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila Aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat Aku berada, kamu pun berada. Kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, sudahlah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama engkau, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku? Siapa saja yang telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah murid-murid yang gagal paham. Injil hari ini menyadarkan kita akan makna kebiasaan orang yang make a wish sebelum pemotongan kue ulang tahun. Hal itu menjadi ungkapan harapan, keinginan akan hal yang paling ia rindukan dalam hidupnya. Yesus sendiri pada saat penting pada akhir perjalanan hidupnya bersama para murid di dunia ini, menyatakan kehendak dan harapannya bagi para muridnya. Ia menghendaki agar para murid melihat, memahami dan menjadikan seluruh kenyataan hidupnya sebagai warisan paling berharga bagi perjalanan hidup mereka. Ia berharap agar dengan mewarisi semangat dan praktek hidupnya sebagai wasiat, para murid dapat sampai kepada Bapa. Intinya adalah keyakinan yang harus mereka miliki bahwa Yesus adalah kitab kehidupan yang secara praktis menyatakan versi benar dan asli dari eksistensi manusia. Ia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Melalui cara hidup, ajaran, dan sikap serta perilakunya, Yesus menunjukkan cara hidup yang baik dan benar sebagai manusia. Mereka yang pernah datang kepadanya telah mengalami cinta kasih yang tulus, mutlak, total, dan tanpa pamrih. Konsekuensinya, mereka yang menjalani hidup dengan cara seperti Yesus pasti akan menjadi gambar Allah sendiri, dan melalui Dia, orang lain dapat berjumpa dan mengalami kehadiran Allah. Cara hidup Yesuslah yang dapat mengantarkan manusia kepada Bapa. Namun setelah sekian lama hidup bersama Yesus, para murid ternyata gagal menangkap pesan terdalam dari hidup Yesus bagi mereka. Filipus sama sekali tidak mengerti makna eksistensi Yesus bersama mereka. Ia meminta Yesus untuk menunjukkan Bapa kepada kita. Hal ini pasti sangat mengecewakan Yesus. Engkau masih belum mengenal aku? Sebenarnya Filipus mempunyai hubungan khas dengan Yesus. Yesus sendiri memanggil Filipus menjadi muridnya, dan dialah yang mengenalkan Yesus kepada Natanael. Ketika menghadapi orang banyak yang lapar, Yesus bertanya kepada Filipus bagaimana dapat memberi mereka makan. Demikian juga ketika orang-orang Yunani ingin bertemu dengan Yesus, mereka meminta Filipus untuk mengenalkan mereka kepada Yesus. Itulah alasan kekecewaan Yesus. Filipus, engkau masih belum mengenal aku? Saudara terkasih, kegagalan Filipus memberi Yesus kesempatan untuk menunjukkan jalan keberhasilan para pengikutnya pada masa depan. Barang siapa percaya kepadaku, ia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada ini. Kata-kata ini menjadi peringatan untuk mereka
yang de jure percaya kepada Yesus, namun de facto hidup tidak seperti Yesus. Mereka tidak menjadikannya sebagai blueprint atau kitab kehidupan yang benar dan asli bagi manusia. Mereka hanya menjadi konsumen mujizat dan pencari kemudahan. Mereka gagal melihat hidup anak Allah yang sebenarnya, teguh berjuang dalam kesulitan untuk tetap setia pada kehendak dan rencana Bapa. Sekarang ini, para pengikut Yesus namun tak hidup pada jalan, kebenaran dan hidup yang diwariskan Yesus. Itulah orang Kristen gagal paham, tak menangkap wasiat dan warisan hidup Yesus. Mereka hanya mau menjadi anak-anak Allah, tapi terbatas konsumen mujizat dan percaya kemudahan. Pada waktu ibadat, mereka hanya tergeletak tanpa hati dan budi. Ibadat dijadikan kesempatan tidur, bermain HP, dan tidak mendengarkan firman dan mengikuti pengorbanan Yesus. Ibadat hanya kewajiban dan sandiwara suci yang membuat orang pulang ke rumah dengan hati plong, namun kosong, dan pikiran tambah fasik. Ibadat demikian memperpanjang barisan murid yang gagal paham dan salah kiprah. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita ditantang untuk terlibat aktif dalam kegiatan yang memberi kehidupan, bukan kegiatan yang mendatangkan kemudahan. Yesus menantang kita untuk memberi makna pada hidup, bukan malah membuatnya sia-sia. Inilah wasiat terakhir Yesus, agar para pengikut menjadikan Yesus jalan, kebenaran dan hidup untuk bisa sampai ke rumah Bapa. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.